atas segala kesempatan yang Allah berikan, dan beruntunglah bagi orang yang dikasih kesempatan oleh Allah, kemudian dia ambil bagian dari kesempatan itu untuk kita menggapai sukses dengan kita memanage waktu yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah kasih kesempatan kita. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita hidup. Dan kenapa kita harus bersyukur dengan hidup? Karena sesungguhnya hidup ini bukan milik kita, tapi hidup ini milik Allah Al-Hayyu, milik Allah Al-Muhyi. Karena dialah Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mematikan semua yang hidup. Dialah Allah Al-Hayyu, dialah Allah Al-Mumit, dialah Allah yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup. Dan bagi Allah semuanya adalah milik Allah. Kita ini sebetulnya nggak punya apa-apa. Sebab itulah bagi orang yang bergantung penuh kepada Allah, tidak ada sesuatu yang membuat diri kita menjadi susah. Akan tetapi kita ini nggak bisa dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita nih nggak pernah bersyukron kepada makhluk. Syukron itu artinya apa? Terima kasih. Terima kasih yang harus kita haturkan kira-kira kepada siapa? Kalau Allah kan syukur. Kalau berterima kasih kepada siapa kira-kira? Orang yang pertama kali harus kita terima kasihi siapa? Orang tua. Kenapa orang tua? Kenapa orang tua? Kalau yang mengajarkan kebaikan. Siapa yang mengajarkan kebaikan orang tua? Yang mengajarkan kebaikan kepada ibu siapa? Ibunya lagi. Ibunya lagi siapa yang ngajarin? Ibunya lagi siapa yang ngajarin? Iya, siapa lagi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali yang harus kita terima kasihi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad siapa? Allah. Nah, karena Allah kan tadi udah bersyukur kita, berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Setelah kepada Nabi Muhammad, kita kan hidup bukan pada zaman Nabi. Pernah ketemu gak? Enggak. Tapi kenapa kita harus berterima kasih? Kenapa? Karena Nabi sudah menitipkan ajarannya yang membuat kita kenal Allah. Kepada siapa Nabi menitipkan ajarannya? Mewariskan ajarannya kepada siapa? Kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya nih, guru-guru yang mengajarkan di sini adalah bagian daripada ulama. Ulama itu adalah ahli ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa ngajar. Nah, sebab itulah kita hormat sama guru, itu adalah bagian daripada hormat kepada Nabi, bersyukur kepada Allah. Maka orang yang tidak hormat sama guru, itu sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Sebab itulah hormat kepada guru itu bukan kepada fisiknya, tapi kepada ilmunya. Teman ilmu melekat dengan fisiknya, maka kita wujudkan dalam bentuk praktek fisik. Kita hormat, cium tangan, tidak membangkang apa yang disampaikan dalam hal yang baik. Kalau yang buruk itu bukan ilmu, ya. Kalau yang buruk itu dari setan, itu harus dihindari, betul? Nah, tentu yang baiknya yang diambil. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hadir di sini kenal dengan Allah itu karena Rasulullah menitipkan ajarannya, mewariskan ajarannya kepada orang-orang yang dipilih. Namanya ulama, dan ulama ini bukan saja Rasulullah yang milih, tapi Allah. Dan Allah di dalam kitab sucinya menyebutkan inna yakhshallah min ibadihil ulama, bahwa sesungguhnya hamba yang paling takut dengan Allah adalah ulama. Makanya kenapa ulama harus diikuti, ya? Betul? Betul. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, angkat tangan kanannya, colek ke sampingnya.
Dek, mbak, mas, tolong perhatikan yang serius, jangan tidur ya. Siap ya? Jadi nanti kalau ada yang ngantuk colek ya, empok, abang, jangan ada yang tidur. Kalau ada yang tidur, kupingnya ditarik, trek, gitu kan? Setuju ya? Iya, konsentrasi ke sini, nggak ada yang ngobrol ya. Karena kalau ngobrol itu adalah bagian daripada godaan. Setan itu harusnya dimusuhin apa dikawanin? Dimusuhin, makanya jewer kalau ngobrol, gitu kan? Siap ya? Alhamdulillah. Baik adik-adik yang saya hormati dan juga kepala sekolah yang saya hormati, yaitu Bapak Ustadz Habib Mustain Habib Ahsan, dan juga para dewan guru, para wakil kepala sekolah, bil khusus yang saya nggak lupakan pembawa acara, yaitu Bapak Waspada yang senantiasa waspada setiap saat, ya kan? Maka ada ungkapan kejahatan bukan karena pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Ah, ini orangnya ternyata ketemu di sini, ya kan? Itu dulu ada di RCTI itu acaranya, Pak. Saya baru ketemu orangnya ternyata di sini. Maka pantas ya kalau jadi pembimbing, ya. Pembimbing apa? Pembimbing siswa ya. Oh, jadi memang selalu waspada, dari sejak lahir udah waspada sampai saat ini, ya kan? Alhamdulillah. Nah, Rasulullah seorang manusia yang dipilih oleh Allah, walaupun Allah sangat mudah membalikkan, bahkan lebih mudah dibandingkan membalikkan tangan, Allah sangat mudah kemudian menjadikan Rasulullah tiba-tiba jadi raja. Tiba-tiba Rasulullah menjadi berkuasa, Rasulullah jadi kuat, digdaya gitu kan. Tapi enggak, itu Rasul yang dekat dengan Allah pun pakai proses, betul? Dan Rasulullah itu begitu lahir pindah jauh dengan ibunya, begitu kembali bertemu dengan ibunya meninggal dunia, begitu meninggal dunia dengan kakeknya nggak lama. Pokoknya proses panjang yang menyakitkan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian di akhir kehidupannya setelah dewasa Rasulullah banyak memberikan masalah nggak? Enggak, Rasulullah justru banyak memberikan solusi agar keluar dari masalah. Maka kalau saat ini adik-adik dihadapkan dengan orang tua yang serba kekurangan ekonominya, orang tua yang nyusahin kita, ya kan? Padahal kita sedang belajar, maka kalau saya sarankan bersyukurlah kepada Allah. Kok harus bersyukur? Harusnya kita malah meminta keluar dari kesulitan, karena itu bagian dari rezeki dari Allah supaya kita menjadi kuat. Sebagaimana layaknya saat ini, coba angkat tangan yang nggak puasa. Ada nggak yang nggak puasa di sini? Kalau perempuan mungkin ada. Kenapa? Karena ada rukhsah yang memang dia tidak diwajibkan berpuasa karena ada haid, ya. Laki-laki pun sama, ada rukhsah selama satu dia bukan beragama Islam, alias kafirin, nggak wajib itu. Ada nggak yang nggak puasa di sini? Oh, nggak ada ya, puasa ya. Jadi kalau ada yang nggak puasa laki-laki jangan bersuudzon juga, karena bisa jadi dia selain kafirin, kan saya muslim, sekolahnya saja di Darul Fatah, kok kenapa nggak puasa? Jangan salah sangka dulu, bisa jadi mungkin dia kurang sehat, alias sedang sakit. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan, dia boleh tidak puasa. Oh, dia sehat, mungkin dia habis jalan-jalan, tapi kan jalan-jalannya dekat. Mungkin dia belum balik. Gimana belum balik? Dia nih udah sekolah SMU,